2025 yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Sondi Akbar. Untuk khotib dan imam sholat Jumat yaitu Ustadz Arif Rahman dengan tema istiqomah dalam taat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah mulia saudara-saudara jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan sampai kapanpun tidak akan berubah bahwa jayanya manusia, suksesnya manusia, mulianya manusia sebagai yang dipakai ukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, atas perkara itu Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi khususnya, umumnya untuk jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendirian. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai modal untuk bisa kita selamat di dunia dan mendapatkan ridha Allah kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semua hidup di dunia ini sebagaimana para sahabat dahulu juga pernah hidup di dunia ini. Namun hadirin mulia, para sahabat telah kita dengar kabar daripada para alim ulama bahwa alim ulama melihat daripada keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa para sahabat ini adalah contoh manusia yang sukses dunia dan akhirat.
Mengapa dikatakan demikian hadirin mulia? Karena para sahabat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada seluruh para sahabat dan sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, sebagai tolak ukur hidup kita ini, sebagai timbangan hidup kita ini, layaknya kita mengikuti bagaimana contoh daripada para sahabat. Karena hadirin mulia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang akan selamat ini hanya orang-orang yang tadi disebut saja. yakni as-sabiqunal awwalun, yang mula-mula mengikuti ajaran Nabi. yakni di dalam Islam ini adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? yakni muhajirin wal ansar, yakni para sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Mereka pasti akan selamat nanti di akhiratnya Allah SWT. Maka hadirin mulia, kemudian adakah kesempatan selain daripada sahabat untuk bisa selamat nanti di akhirat? Maka selanjutnya ayat ini, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang akan selamat adalah mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka hadirin mulia, apa yang harus kita lihat daripada para sahabat? Bagaimana para sahabat ketaatannya hadirin mulia, keimanannya sungguh sangat luar biasa. Tetapi hadirin mulia, kita melihat, kita mendengar bahwasanya para sahabat menaik imannya tersebut melalui ujian-ujian dan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tarbiyah, semakin tinggi pendidikan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah ingin meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu merasa nikmat dengan ujian-ujian. Para sahabat bahkan ada yang merasa nikmat dengan penderitaan-penderitaan asalkan Allah ridho kepada dirinya. Sebagaimana hadirin dulu Rasulullah SAW ketika di Taif hadirin dilempar batu, digiring oleh anak-anak kecil sambil melempar batu hadirin, bercucuran darah wajah Rasulullah SAW ini. Maka hadirin Rasulullah SAW katakan, ya Rob, aku ridho dengan semua ini. Tidak mengapa dengan ujian-ujian seperti ini, asalkan aku minta kepada engkau, engkau ridho kepadaku. Jadi yang diharapkan para nabi dan para sahabat tidak ada lagi hadirin kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surga bukan dengan amal-amal kita. Nabi katakan tidak ada satu manusia pun yang masuk surga dengan amal-amalnya, tidak ada. Maka hadirin sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu engkau juga masuk surga bukan karena amal engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, betul sahabat, masuk surga karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin mulia, Allah akan ridho kepada siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan ini agama. Siapa yang sungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan seluruh ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT dengan ikhlas dan sabar, maka mereka yang akan mendapatkan kesuksesan. Dikatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah mereka yang beruntung dan mereka yang sukses. Sukses dalam versinya Allah dan Nabi ini hadirin mulia adalah orang yang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan istiqomah, itu yang sukses. Sekali-kali Allah tidak akan kesan kepada jabatan-jabatan kita, harta-harta kita, rumah mewah kita, kendaraan mewah kita, tidak ada. Semua itu hadirin mulia akan ditinggalkan. Semua itu hanyalah, tidak ada satu titiknya daripada hadirin mulia kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, orang-orang yang berpikir ke arah sana tentunya calon orang-orang yang akan selamat. Tapi orang-orang yang terlena dengan dunia ini, dengan kemewahan yang tidak seberapa ini, Allah katakan qalilan, sedikit sekali, kecil sekali. Mata'un qalil, kesenangan yang hanya sedikit, kesenangan yang hanya sebentar saja dunia ini. Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, kunci daripada ketaatan, istiqomah, taat, istiqomah dalam taat hadirin mulia, yang tertinggi adalah mengingat kematian. Inilah yang tertinggi.
Manusia ingat dengan kematiannya, bahwa dirinya ini hamba yang akan rusak. Makhluk yang akan rusak, makhluk yang akan tua, makhluk yang akan pergi dari dunia ini. Maka dia hari mulia akan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Manusia yang lupa bahwa dirinya akan mati, maka sebaliknya dirinya akan menghalalkan segala cara. Hidup dengan sembarangan, melalai-lalaikan waktu sholat, tidak mau disiplin terhadap sholat. Bahkan hari mulia hari ini, mari kita merenungkan berapa banyak umat Islam yang sudah meninggalkan kitab sucinya. Berapa banyak umat Islam yang sudah tidak mau membaca Al-Quran. Berapa banyak umat Islam yang tidak terkesan kepada Al-Quran hari ini. Al-Quran dianggap sebagai tulisan-tulisan biasa. Al-Quran dianggap sebagai buku-buku biasa. Padahal Al-Quran adalah hari mulia kalam tertinggi, kalam Allah. Dan kita wajib untuk membaca. Berapa banyak umat Islam sekarang tinggalkan baca Quran. Bahkan tidak kurang-kurang satu keluarga. Suami tinggalkan Quran, istri tinggalkan Quran. Begitupun anak-anaknya tinggalkan Quran. Berapa banyak saudara? Kemudian mari kita berpikir berapa banyak umat Islam yang tinggalkan sholat. Berapa banyak di luar sana umat Islam yang tinggalkan sholat. Dan mari kita berpikir berapa banyak umat Islam yang melalaikan waktu-waktu sholat. Seolah-olah tidak mengapa. Seolah-olah itu perbuatan yang biasa saja. Dia berpikir bahwa Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengampun, sudah tidak apa-apa. Melalaikan waktu sholat. Namun dia sangat disiplin dalam waktu-waktu bekerja. Tidak mau sedikit pun karirnya rusak. Tidak mau sedikit pun terlambat untuk bekerja. Namun dirinya sering setiap hari terlambat untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah seperti ini disebut orang yang sukses? Apakah kehidupan yang macam seperti ini disebut kehidupan Nabi dan para sahabat? Apakah umat yang demikian disebut umat yang akan mendapatkan rahmat Allah dan ridho Allah? Tentunya Allah ridho kepada orang yang senantiasa disiplin dan taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan engkau ini kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Carilah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Selanjutnya Allah SWT firmankan, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya melaksanakan sabar, menjalankan sholat ini, lakabiratun, sangatlah berat. Allah sudah mengetahui bahwa ada orang-orang yang berat melaksanakan sholat. Bahwa ada segolongan orang-orang yang berat melaksanakan perintah Allah. Malas melaksanakan perintah Allah. Illa alal khasi'in, kata Allah. Kecuali orang-orang yang khasi'in. Siapa ini khasi'in? Al-khasi'in yakni alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa al-khasi'in? Orang-orang yang ringan melaksanakan sholat ini. Siapa mereka? Yakni mereka adalah orang-orang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin betul di dalam hatinya bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan kematian. Maka sholat akan ringan dijalankan, taat akan istiqomah dijalankan ketika manusia tersebut sadar dirinya akan bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita merasakan beratnya sholat, malasnya sholat, tanyakan kepada diri kita. Apakah kita akan kembali kepada Allah atau kembali kepada selain Allah? Dan tidak ada yang bisa kembali kepada selain Allah. Ilaihi raji'un, semua kembali kepada Allah. Maka hadirin mulia, kemudian hadirin mulia, kunci yang kedua untuk bisa taat istiqomah, yakni berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Di rumah kita, di masyarakat kita, di pekerjaan kita, di mana saja, selalu suasanakan diri kita, duduk sama-sama diri kita dengan orang-orang yang soleh.
orang-orang yang taat, orang-orang yang hari-hari mengingatkan kita perkara agama. Nabi katakan, sahabat terbaik itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apabila engkau melihat wajahnya, melihat dirinya, engkau teringat akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berbuat keburukan, maka sahabat terbaik dengan sigap akan menasihati engkau supaya engkau tidak berbuat keburukan. Inilah sahabat yang terbaik. Maka hadirin mulia, sebagaimanapun kita ini berjuang untuk taat, sebagaimanapun kita berjuang untuk hijrah, untuk taat kepada Allah, namun kita tidak merubah pergaulan, tidak merubah perkumpulan, tidak mencari teman-teman yang baik, maka sampai kapanpun kita tidak akan istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam khutbah Jumat yang singkat ini, dua kunci kesuksesan, dua kunci istiqomah dalam taat. Yang pertama, banyak-banyak mengingat kematian. Kita ini siapa? Kita ini makhluk yang lemah, yang kapan saja Allah matikan bisa. Mudah saja bagi Allah. Tidak ada kesulitan. Baik kita sedang senang-senang dengan istri, dengan anak, sedang senang-senang dengan harta, atau baru saja paginya naik jabatan, sorenya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini hari mulia, apabila datang ajal kepada diri kalian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sampaikan tidak akan bisa ditambah, dipercepat, tidak akan bisa diperlambat. Detik itu Allah akan ambil. Maka hadirin mulia yang kedua tadi adalah bagaimana mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang taat, sahabat-sahabat yang beriman. Karena kenapa? Karena pasti kita akan membicarakan pentingnya iman dan amal soleh. Membicarakan kebesaran Allah. Selalu keluar dari lisannya subhanallah. Keluar dari lisannya masya Allah. Selalu keluar dari lisannya astagfirullah. Selalu berzikir lisannya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang soleh hari ini. Mulutnya tidak akan sumpah serampah. Mulutnya tidak akan berucap hari ini perkara-perkara yang buruk. Karena Nabi katakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seseorang kata Nabi kecuali lurus hatinya. Sehingga sampai lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga sampai lurus lisannya. Maka perbanyak hari ini lisan ini berucap kebaikan. Walaupun hati masih condong kepada keburukan, tetapi lisan terus dilatih mengucap kebaikan, maka hati akan menjadi baik, hati akan menjadi lurus. Dan apabila hati sudah lurus, maka keimanan akan menjadi lurus dan baik. Sehingga apabila iman lurus, amal soleh kita pasti akan baik. Dan kalau amal soleh kita baik, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jika manusia mendapatkan ridho Allah, segala suasana, keadaan, kebutuhan, keperluan, apapun itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafani wa yakum fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Idukum la'alakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapat saf. Istaqimu wa'tadilu fala takhtalifu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه الأخيار أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.